Oke, selamat datang, selamat bergabung dalam edisi baru kita ya, berbicara mengenai satu seri yang baru yang kita akan mulai pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta Syafi ya, pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan kami seiman untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh urapi pendeta Hengki yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas Pak Hengki, supaya kami semua boleh jelas mendengarkan semua yang Engkau mau berikan pada kami. Terima kasih, berikan kami berikan kami semua sehingga kami boleh membuka hati kami dan menerima semua ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Untuk khususnya yang pertama kali bergabung dalam acara ini ya. Oke, hari ini kita akan mulai satu seri yang baru ya. Kita akan bicara, kita akan mulai masuk untuk membahas mengenai yang disebut dengan, biasanya umumnya disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Oke. Nah, kenapa disebut dengan nabi-nabi kecil? Ya, ini yang kadang-kadang suka disalahpahami atau kadang-kadang malah banyak orang yang nggak pernah tahu tentang kitab-kitab ini. Ya, saya harus mengaku jarang sekali dikhotbahkan di gereja. Ya, nah, kenapa disebut nabi-nabi kecil? Mereka disebut nabi-nabi kecil. Ya, ini adalah kumpulan dari 12 kitab. Nah, 12 kitab ini disebut kitab nabi-nabi kecil. Atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai minor prophets. Ya, nabi-nabi kecil atau minor prophets ini bukan berarti karena orangnya kecil atau beritanya tidak penting atau peranan mereka, pengaruh mereka tidak penting. Bukan. Mereka disebut nabi-nabi kecil itu semata-mata karena dibandingkan dengan nabi-nabi lain seperti Yesaya, Daniel, Yehezkiel, Yeremia, tulisan mereka itu relatif bisa dibilang pendek. Ya, Yesaya sampai 66 pasal. Sakaria, Maleaki cuman belasan pasal. Ada yang bahkan cuman satu pasal. Ya, tulisan mereka itu relatif pendek. Jadi itu sebabnya disebut kemudian dijuluki atau dikelompokkan secara tidak resmi sebagai kelompok nabi-nabi kecil. Tetapi ini istilah hanya dipakai di antara kita ya. Ini bukan bilang istilah yang resmi tercantum di dalam Alkitab. Jadi jangan cari di dalam Alkitab, cari nabi-nabi kecil itu nggak ada. Ini cuman kayak manusia, penggolongannya, pengelompokannya ya untuk kita saja. Kemudian ke-12 nabi ini mereka itu melayani dalam periode kurang lebih 300 tahun. Ya, dari sekitar tahun 700-an sampai 500-an sebelum Masehi. Dan tahunnya mundur, kembali lagi adalah cara kita menghitung. Karena cara kita menghitung sekarang mulai dari tahun 0. Itu sebenarnya dengan anggapan yang agak sedikit keliru. Kita sebut dengan sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus datang. Kemudian sekarang ini tahun 2023, kalau secara resmi ditulis 2023 AD, ya, Ante Domine, setelah kelahiran Yesus. Padahal itu sebenarnya salah kaprah, karena kalau kita hitung-hitung, Yesus bukan lahir persis tahun 0. Ya. Jadi kalau kita katakan sekarang sebelum Masehi hitungnya mundur, kemudian sesudah Masehi atau ante domino itu perhitungannya maju. Ya, itu adalah perspektif kita, bukan perspektif di dalam Alkitab. Mereka melayani periodenya kurang lebih 300 tahun. Dan itu nanti kita akan lihat dalam kronologinya, itu akan cukup banyak mereka itu tumpang tindih dengan orang-orang seperti Yesaya, orang-orang seperti Ezra, Nehemia. Itu mereka banyak yang satu zaman. Yang ketiga yang kita perlu pahami mengenai nabi-nabi kecil ini, para nabi ini mereka melayani di dalam 3 periode.
ya di dalam 3 kerajaan. Yang pertama itu adalah zaman Assyria. Kerajaan Assyria ini adalah kerajaan yang besar pada waktu itu, ya, yang kemudian menghancurkan dan membuang kerajaan Israel, kerajaan utara. Dan kemudian kerajaan yang kedua itu adalah zaman Babel. Ya, zaman Babel ini yang kemudian menghancurkan dan kemudian menawan orang-orang Yehuda, ya, yang kemudian membawa orang-orang Yehuda ke pembuangan. Dan kemudian kerajaan yang ketiga, di mana zaman pelayanan dari para nabi kecil ini adalah kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini adalah kerajaan yang kemudian mengalahkan Babel, dan yang kemudian polisi mereka itu mengizinkan orang-orang yang tadinya ditawan oleh Babel itu untuk dipulangkan kembali. Ya, nah pada zaman inilah kemudian Esra, Nehemia, ya, Hagai, Sakaria, Maleaki itu orang-orang mulai pulang kembali ke Yerusalem. Oke, waktu 3 kerajaan ini, Assyria, Babilonia, dan Persia, mereka punya kebijakan yang sama sekali berbeda dalam cara mereka menghadapi tawanan. Ya, kerajaan Assyria misalnya, kekaisaran Assyria itu, mereka kalau mengalahkan satu negara, maka rakyat negara itu disebar ke negara-negara lain. Nah, ini yang terjadi dengan Israel. 12 suku. Dari kerajaan Israel, dari suku yang utara punya, ya, waktu itu kan terpecah, ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, utara dan selatan. Nah, mereka di kerajaan utara, mereka itu ditaklukkan oleh Assyria. Nah, Assyria waktu menaklukkan kerajaan Israel, orang-orang Israel ini dibawa dan disebarkan ke negara-negara lain. Jadi kalau katakanlah zaman sekarang, ya, kalau satu negara misalnya menaklukkan negara lain, bukan tentaranya duduk masuk ke negara itu seperti zaman dulu waktu penjajahan, misalnya Belanda ke Indonesia, Belanda datang ke Indonesia. Yang terjadi di Assyria adalah orang di negara yang dijajah itu, baik itu Indonesia atau Amerika misalnya, rakyatnya diambil lalu disebarkan ke negara-negara lain. Akibatnya identitas bangsa itu menjadi hilang. Oke, itu tujuannya. Jadi tidak bisa dikumpulkan jadi satu, mereka disebar ke negara lain. Nah, ini yang terjadi dengan suku-suku utara. Makanya suku-suku utara itu hilang karena mereka disebar ke negara-negara lain. Nah, Babel punya kebijakan yang berbeda. Babilonia, negara yang rakyatnya ditaklukkan itu dibawa ke negara mereka. Lalu kemudian diasimilasi. Nah, ini terjadi, misalnya kita lihat dalam Alkitab, orang-orang seperti Daniel. Dia dibawa ke Babel, dan kemudian diberikan nama baru, diberikan cara berpakaian yang baru, diajar bahasa yang baru, diajar kebudayaan yang baru. Nah, Persia caranya lain lagi. Persia caranya adalah dia membiarkan orang-orang yang tadinya ditawan oleh Babel ini untuk boleh pulang. Makanya orang-orang Yehuda setelah mereka ditawan oleh Babel, mereka kemudian diizinkan pulang. Itu bukan karena masih Babel, karena waktu itu kerajaan yang berkuasa, kekaisaran yang berkuasa sudah merupakan kekaisaran yang lain. Ya, jadi itu sudah merupakan kerajaan Persia. Jadi seperti Esra dan Nehemia misalnya, itu sudah dibawa pulang. Nah, ini yang kemudian menolong kita untuk mengerti mengapa di dalam Alkitab, waktu zaman Esra, waktu orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem, mereka sudah tidak bisa mengerti bahasa aslinya mereka. Ya, karena mereka sudah dibawa dan dibesarkan dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan mereka sekarang kembali ke tempat di mana mereka pada dasarnya bukan lahir di sana. Ya, mereka kemungkinan besar bukan lahir di situ, tapi mereka masih merasa diri mereka sebagai orang Yahudi dan mereka kembali. Jadi para nabi kecil ini mereka melayani di dalam zaman 3 kerajaan. Nah, mengapa untuk mengerti identitas mereka kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan ini? Karena jawabannya karena pada zaman para nabi kecil ini kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sudah hancur. Ya, jadi yang menjadi patokan untuk mengerti zaman mereka, kita mempergunakan kerajaan-kerajaan asing ini. Nah, terakhir para 12 dari nabi kecil ini mereka melayani pada masa sebelum dan sesudah pembuangan. Nanti kita akan lihat ini. Sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan. Ini adalah merupakan sesuatu yang perspektif yang sangat penting dalam kita belajar Alkitab.
khususnya dalam kita belajar mengenai para nabi. Yesaya misalnya itu bisa dibagi dalam dua bagian, ya. Pasal 1 sampai 39 berbicara mengenai apa yang akan terjadi, pembuangan yang akan terjadi. Kemudian 40 sampai 66 itu berbicara mengenai apa yang terjadi setelah pembuangan. Jadi pembuangan, dan ini kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ini penting sekali menjadi satu tonggak sejarah, menjadi cara menolong kita dalam mengerti cara mereka berpikir, ya. Oke, kita lihat berikutnya mengenai nabi-nabi kecil ini. Saya tadi sudah katakan 12 nabi-nabi kecil, ya. Nah, urutan nabi-nabi kecil yang ada di dalam Alkitab itu mulai dari Hosea dan berakhir dengan Maleaki. Tetapi ini bukan urutan sesuai dengan tahun pelayanan mereka, ya. Di dalam kita bicara mengenai nabi-nabi kecil, ada dua nabi yang kita tidak tahu persis kapan mereka melayani, karena mereka tidak sebut. Sementara orang-orang seperti Hosea itu biasanya menyebutkan kapan mereka melayani, kapan mereka mengucapkan nubuat mereka. Hosea misalnya mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Rehobeam bin Yoas, raja Israel. Dari sini kita langsung tahu, ya, kerajaan Yehuda waktu itu punya 4 raja, dan kemudian kerajaan Israel utara punya 1 raja. Jadi kita lihat kapan mereka ini bertahta, kita tahu tahun berapa Hosea itu melayani. Tetapi orang seperti Yoel misalnya, Yoel itu tidak memberitahukan kapan dia melayani, kapan dia berbuat, kapan firman Tuhan datang kepada dia. Ya, dia cuma mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Kita nggak tahu kapan. Ya, tapi yang saya berikan ini, urutan yang saya berikan ini adalah kira-kira yang cukup diterima oleh kebanyakan sarjana Alkitab. Ya, kemungkinan Yoel itu adalah yang melayani paling lama. Ya, Yoel paling lama kurang lebih tahun 830 sampai 810 sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi tahunnya mundur. Ini bukan maju, ini mundur. Jadi dia melayani kurang lebih 20 tahun. Sesudah Yoel, kemudian itu kira-kira Yunus. Ya, kita tahu Yunus karena waktu itu Yunus pergi ke Niniwe, ya, ke ibu kota dari kerajaan Assyria. Jadi kemungkinan waktu itu Yunus melayani pada tahun sekitar 795 sampai 775. Dan sesudah Yunus, kemudian kita tahu seorang nabi yang lain bernama Amos. Kita tahu itu dia kira-kira tahun 765, ya, karena dia menyebut kapan dia melayani. Dia adalah seorang peternak domba, dan dia bicara tentang Israel pada waktu itu adalah zamannya Usia, raja, tentang Israel pada zaman Usia raja Yehuda, dan zaman Yerobeam anak Yoas, raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Dia memberikan tanda-tanda, ya, memberikan ciri-ciri yang membuat kita tahu kira-kira dia melayaninya kapan. Nah, sesudah Amos baru kemudian Hosea melayani, ya. Dan kita tahu itu kembali lagi karena dia menyebutkan kapan firman Tuhan datang kepada dia. Sesudah Hosea, Hosea dan nabi berikutnya ini Mika, mereka kemungkinan tumpang tindih. Zaman pelayanan mereka kemungkinan itu tumpang tindih, dan juga pada waktu itu Hosea, Mika, dan sedikit kena kepada Amos. Tetapi Hosea dan Mika ini zaman pelayanan mereka bersamaan dengan seorang nabi lain yang penting sekali, yaitu Yesaya. Yesaya melayani kurang lebih tahun 740 sampai tahun 690. Jadi kemungkinan pada zaman itu ada 3 nabi, Yesaya, kemudian Hosea, dan Mika. Dan waktu itu Israel mengalami peristiwa besar. Kerajaan utara, kerajaan Israel itu dimusnahkan oleh Assyria. Jadi ini pembuangan. Orang-orang Assyria datang, mengambil orang-orang Israel, dan mereka dibuang, dibawa, disebarkan ke seluruh wilayah kerajaan mereka. Ya, jadi bisa dikatakan Israel tamat riwayatnya pada waktu itu. Nah, sesudah Mika, kemungkinan itu adalah zaman pelayanan dari Obaja. Obaja kemungkinan melayani pada waktu itu. Nah, ini 2 nabi yang saya katakan kita tidak tahu persis, karena dia tidak menyebutkan kapan dia betul-betul melayani, ya, Yoel dan Obaja. Kemudian sesudah itu tiba zaman Nahum. Nah, ini semua kembali kita tahu karena mereka memberikan indikasi dengan jelas. Nahum, lalu Sefanya, lalu Habakuk,
Ya. Nah, Sefanya, Habakuk ini mereka tumpang tindih dengan seorang nabi lain, yaitu Yeremia. Ya, Yeremia melayani kurang lebih 627 sampai 585. Jadi dia melayani sebelum pembuangan orang Yehuda. Israel sudah dibuang, kerajaan utara sudah habis, sekarang mereka ini kerajaan-kerajaan selatan semuanya, ya. Yeremia, lalu dia kira-kira bersamaan zamannya dengan zaman Daniel, cuman tempatnya berbeda. Ya, Yeremia itu melayani di Yerusalem, melayani di Yehuda, sementara Daniel itu bernubuat, dia dibawa ke luar negeri, dia ditawan. Dan pada saat yang sama juga itu kira-kira dengan zamannya Yehezkiel, ya. Dan kemudian ada yang disebut dengan kitab ratapan, yaitu ditulis oleh Yeremia, ya, tangisannya dia. Dan ini adalah pada zaman di mana orang-orang Yahudi, kerajaan Yehuda itu dibawa ke Babel. Oke? Jadi ini waktu yang penting sekali, dua patokan ini, pembuangan Israel dan pembuangan Yehuda. Nah, sesudah itu, ini nabi-nabi sebelum pembuangan. Oke, semua nabi ini adalah sebelum pembuangan. Kemudian muncul nabi-nabi sesudah pembuangan yang berbicara mengenai mempersiapkan orang-orang Yehuda kembali, ya, kembali ke kampung halaman mereka. Dan ini adalah zaman kerajaan Persia. Di situ kita bertemu dengan orang-orang seperti Hagai, ya, berbicara mengenai pembangunan Bait Allah, berbicara mengenai Sakaria, dan yang terakhir berbicara mengenai Maleaki. Maleaki ini adalah nabi yang terakhir yang kita tahu. Dan setelah Maleaki, Alkitab tidak menunjukkan adanya nabi yang lain, ya. Tidak ada nabi yang dicatat, dan itu selama kurang lebih 4 abad, 5 abad, bisa dibilang zaman kegelapan sampai kemudian datang Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, ya. Nah, ini kira-kira garis besar mengenai urutan nabi-nabi ini. Dan kalau teman-teman lihat bahwa ini kembali saya katakan, tidak sesuai dengan urutan di dalam Alkitab. Karena urutan dalam Alkitab itu tidak selalu mengikuti urutan kronologi, kapan mereka melayani. Oke? Nah, sekarang kita bicara secara garis besar saja. Hari ini kita tidak akan masuk dalam kitab secara detail, tapi saya ingin ini menjadi satu pengantar untuk mempersiapkan kita untuk dalam sesi-sesi berikutnya, dalam episode-episode berikutnya kita akan bahas tiap kitab satu persatu, ya. Nah, ini tapi secara garis besar. Para nabi, 12 nabi ini, mereka punya beberapa kesamaan, ya, dalam berita mereka, dalam apa yang mereka sampaikan. Ingat, zaman mereka itu cuma sekitar 300 tahun. Berita yang mereka sampaikan itu punya beberapa kesamaan. Nomor satu, mereka berbicara mengenai kepada bangsa yang tidak setia, Israel dan Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan. Dan pada dasarnya para nabi ini memperingatkan akan konsekuensi dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jadi berkali-kali para nabi ini memanggil bangsa Israel dan memanggil Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu menegur mereka, termasuk menegur para imam, menegur para pemimpin agama pada waktu itu, karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya. Nah, berita yang kedua yang diangkat oleh para nabi ini adalah bahwa pertobatan itu adalah cara untuk menghindari hukuman. Jadi mereka selalu berbicara, kalau kamu taat kepada Tuhan, sekalipun kamu sekarang sudah berdosa, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan akan mengampuni kamu. Hukuman yang sudah disiapkan Tuhan, Tuhan akan hapuskan, Tuhan akan singkirkan, ya. Dan kemudian hal yang berikutnya lagi adalah kalau mereka sudah dihukum, asal mereka bertobat, maka Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Setelah penghakiman, Tuhan itu tidak membuang mereka, tapi Tuhan akan memulihkan, membawa mereka untuk kembali. Nah, ini adalah berita utama yang disampaikan oleh para nabi kecil ini. Ya, 12 nabi ini mereka berbicara dalam berbagai versi dengan berbagai perspektif, tetapi topiknya kira-kira hampir sama, yaitu bahwa umat Tuhan itu dipanggil untuk kembali kepada Tuhan, dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Dan kalau setia kepada Tuhan, siapapun mereka, maka Tuhan akan mengampuni. Contoh yang paling jelas di dalam kasus ini adalah dalam cerita kitab Yunus. Ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat cerita tentang Yunus, jangan cuma dilihat cerita tentang dia tuh ditelan ikan dan segalanya. Oke, Yunus nabi
Yunus orang pertama yang naik kapal selam, kalau mau dibilang kayak begitu. Atau kalau pakai cara Indonesia, Yunus orang pertama yang bukan makan empek-empek kapal selam, tapi dimakan oleh empek-empek kapal selam, kira-kira gitu. Ya, bukan itu yang paling penting. Tapi hal yang kontroversial sekali di situ adalah bahwa Yunus dipanggil justru untuk melayani bangsa yang akan menghancurkan kerajaan Israel. Itu sebabnya Yunus itu karena rasa patriotismenya tinggi sekali, dia nggak bisa terima. Dia maunya Tuhan menghancurkan Niniwe. Ini kok malah Tuhan mengasihi Niniwe, Tuhan mencintai Niniwe, Tuhan mau menyelamatkan Niniwe. Tapi ini menjadi contoh yang bagus untuk menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan di situ mengatakan, kalau engkau bersedia bertobat, kalau engkau bersedia berbalik kepadaku, kalau engkau bersedia untuk setia kepadaku, pengampunan selalu tersedia. Tapi kalau engkau tidak setia, akan ada konsekuensinya. Ya, dan satu-satunya cara untuk menghindari hukuman adalah bertobat, beralih kembali kepada Tuhan. Nah, ini topik yang penting sekali. Kalau kita membaca dalam 12 kitab nabi-nabi kecil, topik ini selalu muncul ya dalam berbagai cara yang berbeda. Nah, kemudian hal lain lagi yang juga selalu dibicarakan itu adalah yang disebut dengan hari Tuhan. Di dalam nabi-nabi kecil ini mereka banyak berbicara mengenai hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini di dalam 12 kitab ini itu selalu punya dua versi. Yang pertama, hari Tuhan itu adalah hari di mana penghukuman Tuhan akan datang. Tapi juga hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan memulihkan. Ya. Jadi hari Tuhan ini tidak selalu dalam konteks negatif, tapi hari Tuhan bisa juga dilihat sebagai hari di mana umat yang sudah dihukum oleh Tuhan itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hari Tuhan di dalam 12 kitab ini pada dasarnya itu adalah merupakan saat atau momentum di mana Tuhan itu bekerja, di mana Tuhan campur tangan masuk dalam sejarah manusia, ya, baik untuk menghukum mereka, baik untuk memberikan konsekuensi menghakimi mereka, atau untuk memulihkan, membawa orang-orang yang sudah dihukum ini untuk kembali. Hari atau saat di mana itu terjadi, di dalam nabi-nabi kecil ini selalu disebut sebagai hari Tuhan. Nah, selain itu, satu hal yang menarik dalam 12 kitab ini adalah, ingat ya, bahwa ini adalah sesudah zaman kerajaan terpecah. Dulu sebelum waktu kerajaan masih bersatu, ya, itu ada Saul. Kemudian ada Daud, raja yang bisa dikatakan paling besar. Ya, lalu ada Salomo. Lalu habis itu kerajaan terpisah. Nah, Daud itu selalu menjadi tokoh utama dalam sejarah Israel. Dia adalah seorang raja yang bisa dikatakan menjadi bapak dari kerajaan Israel. Nah, di dalam 12 kitab nabi kecil ini selalu ada figur yang disebut dengan Daud. Ya, dan kita tahu ini bukan Daud yang sama seperti berapa ratus tahun yang lalu, karena Daud itu sudah mati. Tetapi di sini, ya, para nabi kecil ini mengarahkan pandangan dari orang-orang pendengarnya kepada seseorang yang disebut dengan Daud yang akan datang. Dia disebut sebagai Tunas, dia disebut sebagai anak Daud, atau kalaupun tidak langsung disebut sebagai Daud, di situ berbicara mengenai seseorang yang akan datang dari Bethlehem, dari kampung halamannya Daud, keturunan Daud. Jadi itu selalu diangkat di situ, ya, Daud. Tokoh Daud. Nah, ini kembali lagi, ini bukan Daud yang seperti dulu. Jangan katakan ini lalu muncul reinkarnasi, bukan. Tapi di sini seorang figur yang bersumber dari Daud. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat, ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ini di dalam Amos. Di sini berbicara mengenai hari Tuhan itu sebagai satu hari yang
Jangan dipandang bahwa karena kamu itu adalah umat Tuhan, karena kamu adalah anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukum kamu. Digambarkan dalam Amos di sini bahwa sekalipun kamu adalah umat Tuhan, tapi ketika hari Tuhan itu datang dan kita tidak bertobat, kita tidak setia kepada Tuhan, maka itu akan merupakan kecelakaan dan itu tidak bisa lepas. Ini yang dikatakan oleh Amos pasal 5 ini, ya. Kita tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman Tuhan. Jangan pandang remeh hukuman Tuhan, ya. Hukuman Tuhan itu pasti akan kejar, pasti akan datang. Kita tidak bisa menghindarkan diri, dan hukuman Tuhan ini bukan hanya bagi orang-orang Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, nah, wahai hari itu, ini dalam Yoel, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yoel itu banyak sekali berbicara mengenai hari Tuhan, dan dia mengingatkan hari Tuhan itulah hari di mana kita itu akan dihakimi. Baik kita didapati sebagai setia, atau kita didapati sebagai yang tidak setia. Jadi hari Tuhan di sini, di dalam 12 kitab Nabi kecil ini, hari Tuhan ini adalah hari di mana Tuhan itu akan datang dan berhadapan dengan umatnya, meminta pertanggungjawab umatnya. Kenapa kamu tidak setia? Kenapa kamu munafik? Kenapa hidupmu seperti ini? Itu adalah hari penghakiman. Hari di mana mungkin mereka mengatakan, oh ya, selama ini saya sudah berbakti, selama ini saya memberi persembahan. Tapi kemudian waktu Tuhan datang menghakimi, hari yang di mana menurut mereka mungkin mereka akan menerima pahala, ternyata menjadi saat di mana mereka itu dihukum. Amos katakan, hati-hati, hari itu bukan hari yang terang. Hari itu bisa merupakan hari kegelapan. Ya, nah, hal yang lain, Hosea misalnya, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hari Tuhan itu juga seringkali disebut sebagai hari yang terakhir, the last days, hari yang terakhir, hari penghukuman. Dan di sini kita melihat figur Daud itu muncul. Hosea berbicara mengenai Daud akan datang, ya. Dan Daud ini jelas bukan Daud yang di dalam zaman sebelumnya. Daud yang disebutkan di sini adalah figur yang nanti akan datang, ya. Jadi orang Israel akan berbalik mencari Tuhan Allah mereka dan mengikuti Daud raja mereka. Oke, hari Tuhan, Daud. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Ini nubuat ayat yang kita kenal baik sekali. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Orang Israel waktu melihat ini langsung tahu, ini berbicara mengenai keturunan Daud. Dan bagi kita sekarang, kita mengerti ayat-ayat ini berbicara mengenai nubuat mengenai kedatangan Yesus. Ayat-ayat ini disebut dengan ayat-ayat yang bersifat Mesias. Jadi mesianik, ya. Ayat-ayat ini adalah ayat yang memandang ke depan kepada datangnya yang disebut kadang-kadang disebut dengan Sang Tunas, disebut dengan anak Daud, disebut dengan keturunan Daud, Raja Israel, dan kita tahu itu semua dipenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita beralih ke bagian berikutnya. Ya, saya ini tinggal beberapa slide, kita akan akhiri di sini. Ya, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari para nabi kecil ini? Topik-topik apa? Tadi itu adalah berita mereka, berita yang besar mengenai konsekuensi dari ketidaksetiaan, panggilan untuk kembali kepada Tuhan, hukuman untuk yang tidak setia, pemulihan bagi mereka yang bertobat. Nah, sekarang beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari dari para nabi kecil ini yang berlaku untuk semuanya. Nanti kita akan masuk dalam topik-topik ini secara lebih mendetail waktu kita bicara mengenai kitab-kitabnya itu sendiri. Ada kurang lebih 4 topik besar yang di pelajaran besar yang kita bisa pelajari dari 12 kitab ini, ya, yang saya ingin tinggalkan bersama dengan teman-teman sekalian. Yang pertama,
12 nabi kecil ini banyak berbicara mengenai ketidakadilan sosial, ya, berbicara mengenai social justice. Ini sesuatu yang penting sekali di dalam pelayanan dari para nabi ini. Mereka hidup, mereka melayani pada zaman di mana orang yang miskin, orang yang kekurangan, orang yang status sosialnya rendah, itu ditekan, diinjak-injak. Mereka hidup di dalam zaman di mana ketidakadilan itu kacau. Ya, ketidakadilan itu sampai dikatakan apa yang terjadi ketika keadilan itu munculnya terbalik. Ya, yang harusnya diperlakukan dengan adil mengalami ketidakadilan karena kenapa? Dia tidak punya uang, dia miskin, dia kekurangan, dia ditindas. Ya, nah para nabi kecil ini berbicara melawan ketidakadilan itu, ya, melawan kesenjangan sosial, melawan bagaimana orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan itu makin lama makin ditekan, makin lama makin ditindas. Dan mereka berbicara, bersuara untuk orang-orang seperti ini. Jadi ketidakadilan sosial. Ya. Yang kedua, para nabi kecil ini berbicara mengenai kemunafikan di antara para pemimpin agama dan di antara orang-orang beragama. Ya. Banyak kita melihat di situ ayat-ayat, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, berbicara mengenai bagaimana orang Israel mengatakan mereka tetap beribadah. Mereka membawa persembahan mereka. Mereka tetap membawa korban mereka. Tetapi cara hidup mereka itu nggak benar sama sekali. Ya. Jadi mereka itu mementingkan ritual, mementingkan di luar, bersifat legalistik, bersifat di luar. Di luar kelihatan mereka saleh, kelihatan mereka suci. Tetapi di dalam hati mereka, dalam cara hidup mereka, mereka itu munafik sekali. Dan ini yang menarik kalau kita melihat dari para nabi ini, khususnya kalau dikontraskan dengan Daniel, dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, ini saya kira Alkitab mengangkat ini untuk mengingatkan kepada kita mengenai kontrasnya. Orang-orang yang ada di Yehuda, mereka itu bisa beribadah dengan bebas. Mereka bisa mengikuti Tuhan tanpa halangan. Tapi justru mereka tidak mengikuti Tuhan. Sebaliknya, orang-orang seperti Daniel, itu mereka di luar, mereka penampilan seperti orang-orang Babel. Mereka berbicara bahasa-bahasa Babel. Mereka duduk di dalam pemerintahan Babel. Mereka ini adalah orang-orang penting, pejabat-pejabat di dalam kerajaan asing. Tetapi hati mereka itu hati yang tulus. Ya, Alkitab memberitahukan kepada kita Daniel itu selalu mengikuti saat-saat untuk berdoa, saat-saat untuk sembahyang, dan di dalam kamarnya itu ada jendela yang dibuka menghadap ke arah Israel, yang selalu mengingatkan dia akan Yerusalem. Nah, ini orang yang secara penampilan di luar seperti orang kafir, seperti orang yang tidak mempercaya pada Tuhan, tetapi dalam hati mereka adalah hati yang penuh dengan ibadah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu cerita mereka. Dimasukkan ke dalam pembuangan, ke dalam dapur api, ya. Daniel masukkan dalam lubang singa. Tapi mereka setia kepada Tuhan. Sementara orang-orang Yahudi yang sebetulnya bisa setia, mereka justru tidak setia. Mereka mementingkan ritual, mereka mementingkan yang di luar, tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya. Kemudian penyembahan berhala. Zaman dari para nabi kecil ini adalah zaman di mana orang Israel itu hidup secara sangat modern. Saking modernnya, mereka menerima semua berhala-berhala yang ada di luar dan mereka ikut menyembah. Karena kenapa? Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang metropolitan, bangsa yang maju. Mereka merasa kalau yang mau modern, mau ini zaman sekarang, bukan zaman seperti dulu. Ini zaman dulu itu zamannya Telegram, sekarang zamannya TikTok. Ya, udah lain sekali. Kita mesti zamannya media sosial, dulu nggak tahu apa-apa. Ini sekarang adalah zaman yang modern, zaman yang kita nggak seperti dulu. Nah, mereka kemudian mengikuti budaya yang ada dan mereka mulai menyembah berhala. Dan ini satu hal yang menarik sekali yang terjadi pada pembuangan. Sebelum pembuangan, orang-orang Israel itu mereka menyembah berhala. Ya, menyembah patung, menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Tetapi mereka melihat Tuhan itu hanya sebagai salah satu dari sekian banyak dewa, sekian banyak Allah, sekian banyak Tuhan.
Nah, satu hal yang terjadi setelah pembuangan ke Babel adalah waktu mereka pulang, mereka menjadi bangsa yang betul-betul setia, dan bisa dikatakan sejak setelah pembuangan, Israel tidak lagi menyembah berhala. Tapi kemudian akhirnya melahirkan kelompok-kelompok seperti Farisi. Kelompok-kelompok yang kemudian hanya mementingkan yang penting beribadah, ya. Poin yang kedua yang tadi saya angkat ini, ya, mengenai ritual yang munafik. Itu tetap ada. Tapi setelah pulang dari pembuangan, orang-orang Israel ini tidak lagi menyembah berhala. Dan itu suatu hal yang bagus. Penyembahan berhala itu habis waktu pembuangan, karena mereka sadar, mereka tahu, mereka dibuang karena mereka menyembah berhala. Dan yang terakhir adalah para nabi ini berhadapan dengan yang disebut dengan apati rohani, ketidakpedulian rohani. Jadi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada waktu itu, hal-hal yang bersifat rohani bukan lagi penting. Makanya pembangunan Bait Allah itu tertunda terus. Pembangunan tembok Yerusalem misalnya tertunda terus. Bait Allah yang harusnya dibangun, sampai Hagai harus berteriak, harus berbicara, itu nggak dibangun-bangun. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengatakan itu bukan lagi hal yang penting. Itu bukan hal yang utama. Mereka cuek terhadap hal-hal rohani. Mereka lebih mementingkan bagaimana bisa hidup dengan modern. Bagaimana hidup dengan budaya pada zaman itu, mengikuti budaya, mengikuti nilai pada zaman itu, dan mereka tidak mementingkan hubungan mereka dengan Tuhan. Secara luar, mereka adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Di dalam hati mereka, bisa dikatakan tidak ada Tuhan, dan di dalam hati mereka, bisa dikatakan mereka cuek pada Tuhan. Nah, menariknya, 4 topik ini, ya, 4 pelajaran yang kita lihat di sini, saya bisa katakan bahwa 4-4-nya ini relevan untuk kita sekarang. Kita hidup di dalam zaman di mana apa yang ada, keempat-empat yang ada, ini semua muncul di dalam kehidupan kita. Zaman sekarang kita berhadapan, kita hidup di dalam zaman yang bisa dikatakan menghadapi banyak ketidakadilan sosial. Gereja perlu memikirkan hal itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang kurang beruntun. Orang-orang yang membutuhkan bantuan secara ekonomi misalnya. Orang-orang yang barangkali karena lemah, maka ketika menghadapi proses hukum, mereka itu ditindas. Ya, ada pepatah yang mengatakan hukum itu tajam kalau ke bawah, tumpul kalau ke atas. Zaman sekarang kita lihat seperti itu. Apa yang terjadi dengan orang yang kekurangan, yang harus mengalami masalah, ya, ketidakadilan sosial. Hal yang kedua kita lihat sekarang juga banyak, gereja masih banyak. Tetapi apakah ada kemungkinan bahwa kita hidup di dalam ritual yang munafik? Apakah ada kemungkinan? Mungkin kita tidak menyembah berhala dalam arti kita tidak punya patung. Tapi bukankah berhala itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita? Zaman sekarang kita barangkali lebih mementingkan hal-hal yang lain. Kita tidak mementingkan Tuhan. Nah, itu berarti kita menyembah berhala. Zaman sekarang ini mungkin hal yang rohani bukan lagi hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita apati secara rohani. Kita masih merasa kerohanian itu penting, tapi itu bukan sesuatu yang kita kejar. Kerohanian itu adalah sesuatu yang nanti kalau ada waktu. Bukan sesuatu yang intentional, bukan sesuatu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Ya, saya kira pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari para nabi kecil ini relevan untuk kita semua. Zaman sekarang. Nah, beberapa ayat yang kita lihat di sini. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar.
Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengenyampingkan orang miskin di pintu gerbang. Itu dikatakan oleh Amos. Teguran yang berat sekali, teguran yang keras sekali. Orang yang miskin itu ditindas. Ketidakadilan sosial. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itu dikatakan oleh Amos. Tuhan mengatakan karena kamu tuh menginjak-injak orang miskin, menginjak-injak, merendahkan orang yang memang sudah rendah. Kamu menghina orang yang tidak mampu. Kamu memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Maka aku menolak engkau dalam ibadahmu, menolak engkau dalam persembahanmu, menolak engkau di dalam segala hari raya yang kau rayakan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ini di dalam Maleakhi. Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan memanggil mereka. Tuhan menyadarkan kepada mereka kemunafikan mereka. Ya. Mereka, hati mereka di luar mereka kalian beribadah, tetapi dalam hati, dalam cara hidup mereka itu sudah menjauh dari Tuhan, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Kalau saya bisa rangkumkan, ya, ke-12 kitab para nabi kecil ini, nabi-nabi kecil, ini merupakan satu panggilan untuk setia dalam situasi apapun kepada Tuhan yang selalu setia. Tuhan itu setia. Sekarang pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya, kita setia? Apakah kita menyembah berhala? Apakah kita mendahulukan hal-hal yang lain dan bukannya menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita melihat orang berdasarkan status sosialnya? Apakah kita melihat orang berdasarkan kekayaannya, berdasarkan pangkatnya, berdasarkan kedudukannya? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang secara sosial itu lebih rendah dari kita? Orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, apakah kita bersuara bagi mereka? Apakah hidup kita itu kita cuma mementingkan yang di luar? Kita kelihatan beribadah, kita kelihatan melayani, tapi hati kita itu dingin. Kita apati secara rohani. Di luar kita kelihatan berkobar-kobar, setia melayani, bekerja bagi Tuhan, sibuk terus di gereja. Tetapi hati kita itu tidak ada Tuhan sama sekali. Kita memberi persembahan. Tetapi kita mungkin memberi persembahan dengan berbagai macam motivasi yang lain. Saya harap 12 kitab ini dalam beberapa bulan mendatang untuk kita pelajari, kita akan mulai belajar edisi episode pertemuan kita yang mendatang, kita akan mulai masuk dalam kitab Hosea. Tapi saya harap semua ini tetap menyuarakan suara yang kita dengar hari ini. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk setia kepada Dia. Karena kenapa? Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, Dia akan menghukum kita. Tetapi ketika kita menyesali dosa-dosa kita, kita berbalik, kita bertobat, maka Tuhan mengampuni kita dan mengulurkan tangan kita kembali. Hosea jelas sekali menunjukkan ini. Ingat ceritanya, Hosea dipanggil menikahi seorang pelacur yang sudah berkali-kali berdosa, berkali-kali bersalah, tetapi tetap Hosea dipanggil untuk mencintai dia. Nah, sama seperti Tuhan. Asal kita setia kepada Dia, Tuhan itu tetap setia. Kita tidak bisa merasakan kesetiaan Tuhan karena kenapa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Karena kita secara rohani itu mati. Secara rohani kita itu dingin. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada kehangatan. Kita mungkin masih sebagai suami istri. Tidak ada kehangatan. Hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Kita masih tetap ke gereja. Tetapi tidak ada kehangatan di dalam hati kita. 12 kitab ini, 12 nabi ini berseru kepada kita. Mari kita setia kepada Tuhan yang selalu setia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk hari ini belajar bersama. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh lebih memahami firman-Mu, khususnya dari ke-12 nabi-nabi kecil ini,
supaya kami boleh memetik pelajaran-pelajaran berharga, kami bisa menikmati dan merasakan keindahan firman-Mu, supaya dengan demikian kami bisa makin mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.